Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dapat berkumpul di forum ini gitu ya, meskipun lewat udara gitu. Insyaallah tidak akan mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga selalu kita limpahkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya dan para tujuannya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah akan dilaksanakan ujian juz amma ya atas nama Mutri Lutfiana. Dan sebelum itu untuk menambah keberkahan forum kita awali ujian pada pagi hari ini gitu ya dengan membaca suratul Fatihah secara gitu ya masing-masing semuanya di barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi sebelum dimulai, jadi saya ingin menyampaikan tentang ujian ini mungkin ya yang berkaitan. Jadi yang pertama nanti setoran bil ghaib dari ad-duha sampai an-nas. Selanjutnya yang kedua adalah pertanyaan dari para penguji masing-masing insya Allah 15 menit gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu silahkan Mufti untuk memulai dari tahap yang pertama ya, setoran bil ghaib dari ad-duha sampai an-nas. Silahkan Mufti. Bentar Mbak, aku siap-siap dulu Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal kalla in kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantah dia sanad uzzabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Pif, Al-Qadar itu depannya apa ya?
Inna. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yaqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina amanu wa amilus sholihat Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiya Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukan ya? Musyrikin tempatnya di mana? Sama kafir. Oh, innal ladina kafaru Innal ladina kafaru Dan para dari ahli kitab. Innal ladina kafaru dari ahli kitab. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Radiyallahu anhum wa radu. Balasan bagi orang-orang yang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbahum bihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khashiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma sa'a qala al insanu ma laha yauma idin yasdurun nasu ashtata yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna Innal insana layatgha bukan. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid Wa innahu li hubbil khairi lasyahid. Sebelumnya. Wa innahu li hubbil Atas itu artinya wa innahu ala dzalika lasyadid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idil laqab. Innahum yawma idil laqabir. Tuhan mereka sesungguhnya Tuhan mereka innahum yawma idil khabir. Tuhan ada Tuhannya. Sesungguhnya innal abro bukan. Innal fujaro bukan. Tuhan apa? Tuhan apa? Inna rabbahum bihim yawma idil khabir.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu alla yarahu yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afida innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhil itu depannya apa, Mbak? Alam. Alam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maun itu depannya apa, Mbak? Aro'aita. Melihat. Aro'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fa. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun alladzina hum ang sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Kok balik lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong data lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sesi pertama sudah terlaksana. Yaitu lanjut ke sesi kedua, pertanyaan dari para penguji. Silahkan Mas Fasib dulu. Ini saya dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, monggo. Ya udah. Terima kasih kepada Mbak Afifah untuk dan juga pada saudari Mbak Muti. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama mungkin coba Mbak Muti bisa menjelaskan terkait apa pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita hendak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi mungkin adab-adab terhadap Al-Quran mungkin bisa dipaparkan. Oke. Sepaham saya, adab terkait Al-Quran itu adalah pertama bersuci, terus dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu, terus membaca dengan tartil. Itu kah? Bukan ya? Iya, maksudnya ada yang mau ditambahkan lagi atau gimana? Enggak sih. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Terkait dalam Al-Quran itu kan ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait definisi itu sendiri gitu. Jadi surat Madaniyah itu surat yang bagaimana, surat Makkiyah itu surat yang bagaimana? Bentar, mikir dulu ini soalnya. Oh iya. Sepaham saya, surat Makkiyah itu adalah surat yang kemudian diturunkan sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah surat-surat yang
dia turun setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Tapi untuk surat Makkiyah itu biasanya adalah surat-surat yang dia merupakan surat-surat yang panjang kayak Al-Baqarah dan teman-temannya. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat yang biasanya pendek. Terus surat Makkiyah itu biasanya banyak membahas mengenai hukum-hukum kalau nggak salah. Sedangkan surat Madaniyah itu selain dari membahas mengenai hukum-hukum tersebut. Bentar ya, saya mikir dulu. Iya, tak. Iya. Iya sih, kayaknya begitu. Iya. Baik, kalau di juz 30 sendiri, surat Madaniyah itu contohnya surat apa? Surat Madaniyah di juz 30. An-Naba dan An-Nazi'at. Begitu. Iya. Contohnya surat An-Naba sama surat An-Nazi'at. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Ini ada sebuah ayat, nanti mungkin Mbak Muti bisa yang Mbak Muti ketahui terkait hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini. Itu mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit yang Mbak Muti ketahui terkait tajwidnya. Namanya Al-Qamariyah. Inna itu panjang, jadi dia matobi'i. Hanya segitu yang saya tahu. Ya, sudah. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya. Mungkin Mbak Muti bisa memberikan contoh atau itu di dalam juz 30 itu ayat-ayat yang terkait ayat ekonomi yang mungkin Mbak Muti ketahui. Itu bisa disebutkan. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Permisi Mbak, mungkin lebih ke itu aja sih, penyebutan namanya aja dan itu terkait apa gitu aja sih. At-Takasur itu kan terkait bermegah-megahan. Itu artinya ya. At-Takasur itu dia, iya sih bener.
At-Takasur itu dia membahas bagaimana kemudian larangan bagi manusia ini sendiri gitu kan ya, untuk bermegah-megahan. Iya, ya sepertinya begitu. Ya, ya sudah. Oh iya, sudah. Ya mungkin itu saja dari saya, Mbak Afifah. Terima kasih. Ya, jazakallah khair Mas Basit. Bentar ya. Ya, ada Mbak Rani ya, barusan masuk. Silahkan Mbak Rani untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Mbak Muti. Oh ya, Mbak Muti, ini aku kasih 3 opsi surat, pilih satu ya. Iya Ran. Yang paling Mbak Muti kuasai. Iya Ran. Opsi pertama Al-Ghasyiyah, opsi kedua itu Al-A'la, opsi ketiga itu Al-Insyiqaq. Silahkan dipilih satu, Mbak. Al-Ghasyiyah aja ya. Al-Ghasyiyah? Ya. Oke, jadi minta tolong dibacakan suratnya, kemudian dijelaskan sejelas-jelasnya apapun yang berkaitan tentang surat itu. Gitu, Mbak. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idin khafi'ah. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori. La yusmin wala yugni min ju. Wujuhu yawma idin na'imah. Isaiha radiyah. Fi jannatin aliyah. La yasma'u fiha lagiyah. Ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namarikum masfufah. Wazaro bimabsusah. Afala yang duru ilal ibili kaifa huliqat. Fayu'adibu wa ila sama kaifa rufi'at. Wa idal jibali kaifa nusibat. Wal ardu kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum summa inna ilayna hisabahum. Al-Ghasyiyah ini sendiri dia membahas mengenai bagaimana kemudian hari pembalasan itu seperti apa gitu kan, bagaimana kemudian orang-orang ini yang dia masuk ke dalam neraka dengan wajah-wajah yang terhina, kemudian mereka diberikan air minum yang panas, dan mereka hanya diberikan makanan dari pohon-pohon yang dia berduri. Dan sebenarnya
dan sebenarnya. Dan pohon-pohon itu tidak menghilangkan lapar. Dan di hari itu juga ada orang-orang yang dia masuk ke dalam surga dengan muka yang bersenang-senang karena merasa senang dengan usahanya. Ya, dia masuk ke dalam surga dengan muka yang berseri-seri karena senang dengan usahanya. Kemudian di mana di dalam surga ini sendiri terdapat air yang mengalir. Kemudian ada gelas-gelas yang ditinggikan dan ada permadani-permadani dan juga itu ya pokoknya dijelaskan tentang bagaimana kemudian keindahan surga itu seperti apa, terus kemudian dijelaskan bagaimana kemudian keadaan neraka itu seperti apa. Dan di ayat ini juga kita diajak berpikir gitu kan, bagaimana kemudian penciptaan langit seperti apa dan kemudian penciptaan bumi ini seperti apa, dan juga bagaimana kemudian Allah sudah menciptakan gunung-gunung itu seperti apa. Dah, itu Ran. Oke. Selanjutnya surat Al-Ghasyiyah itu terkategori surat apa, Mbak? Makkiyah apa Madaniyah? Al-Ghasyiyah dia masuk ke surat Madaniyah. Surat keberapa? Yakin banget. Surat Al-Ghasyiyah itu surat ke-88. Oke. Selanjutnya surat dari juz 30, surat yang jadi surat favorit Mbak Muti surat apa? Al-Ikhlas. Oke. Coba dibacakan kemudian dijelaskan mengenai hukum tajwid yang ada di surat tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qulnya itu qalqalah. Wah, aku nyerah deh kalau tajwid. Oke. Apa namanya? Mbak bacakan Quran surat Al-Humazah ayat 5. Al-Humazah ayat. Narullah wa ma adraka mal hutamah. Kemudian Mbak ada berapa ayat sajadah di juz 30? Berapa? Bentar ya, aku mikir dulu nih. Oke.
Ayat sajdah itu ayat yang di situ ada tanda sajdahnya. Kalau membaca ayat sajdah disunahkan sujud tilawah. Di juz amma ada 2 tempatnya. Wasjud waqtarib itu yang pertama ya. Yang pertama apa yang kedua ya? yang kedua ya. Wasjud waqtarib itu yang kedua. Maksudnya yang terakhir. Terus yang satunya itu yang satunya al-buruj apa? Astagfirullah. Al-mutaffifin al-insyiqaq, di al-insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ada wasjud tadi ada sajadah kan, wasjud. La yasjudun. Ada sajadah juga kan. Itu yang dimaksud ayat sajdah itu. Total ayat sajdah di Al-Qur'an ada 15. Yang di juz amma hanya 2. Itu. Jadi berpikir itu mengkaitkan antara maklumah sabiqah dengan fakta. Kalau maklumah sabiqahnya nggak ada, ya nggak jadi berpikir. Iya kan? Iya Ustaz. Itu. Makanya kemudian lanjut malah tausiah. Ya, Ustaz. Di surat Al-Mutaffifin ayat 1 ada berapa hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Ayatnya hafal belum? Hafal Ustaz, lagi mikir ini apa aja. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Nah, baru itu berpikir. Ada maklumah sabiqah, ada faktanya. Nun mati ketemulah idgham bila gunah. Terus ada matobi'i, fifin. Sudah? Ada al-qamariyah lil alif lam al-mutaffifin lil. Ini itu kan ada dari alif lam mim. Sudah Ran? Oke. Mbak coba di juz 30 itu surat-suratnya diurutin dong. Dibaca urutan suratnya. Pertama tuh ada An-Naba, terus An-Nazi'at, Abasa, terus At-Takwir. Iya. Al-Infitor. Iya. Al-Buruj. Oh, bukan ya? Sebelumnya. Al-Mutaffifin. Al-Insyiqaq.
Ya. Al-Buruj. At-Thariq. Ya. Al-Ghasyiyah. Sebelumnya? Al-A'la. Lanjut. Al-Ghasyiyah. Ya. Al-Fajr. Al-Balad. Ya. Asy-Syams. Ya. Al-Lail. Ya. Ad-Duha. Terus Ya. Al-Insyirah. At-Tin. Al-Alaq. Al-Qadar. Habis itu? Al-Bayyinah. Al-Zalzalah. Al-Adiyat. Al-Qari'ah. At-Takasur. Ya. Al-Asr. Lanjut. Al-Humazah. Ya. Lanjut. Al-Fil. Quraisy. Al-Ma'un. Al-Kausar. Habis itu ada Al-Kafirun. Terus An-Nasr. Ya. Al-Ahab. Al-Ikhlas. Al-Falaq. An-Nas. Oke. Berapa surat makiyahnya? Berapa Ada surat berapa makiyahnya? Iya. Ada berapa surat makiyahnya? Pikir-pikir dulu ya, Wan. Iya, silahkan. Berapa tadi? $30? Yakin? Ya sebenarnya aku nggak yakin, tapi aku juga nggak punya opsi yang yakin itu berapa gitu loh. Oke, kalau surat madaniyahnya ada berapa, Mbak? 7 berarti. Udah, Mbak, cukup. Iya, baik. Sudah menyerah. Masya Allah ya Muti pertanyaannya. Ya, jazakillah khair kepada Mbak Rani ya. Mungkin dari saya sedikit ya. Atau dari Ustadz Duha ada? Enggak. Kafifah aja. Ya, karena tadi sudah banyak ya. Saya bingung nanya apa, tanya ini aja. Menurut Anti, kenapa hafara harus ada sebelum kelulusan itu harus ujian juz amma? Kira-kira apa?
Aku nanya salah ada dosen. Aku jawab salah ada dosen. Sebenarnya aku nggak tahu sih apakah kemudian jawaban yang benar gitu kan ya. Tapi kan menurut aku ya, kalau misalkan juz amma itu kan biasanya dipakai seringnya gitu kan ya, maksudnya sering dipakai untuk ayat-ayat yang dibaca untuk surat-surat yang dibaca untuk surat-surat pendek ketika sholat gitu kan. Jadi harapannya ketika bisa mengimami orang atau misalkan mengajarkan kepada orang itu minimal sudah hafal juz amma. Terus kemudian juz amma ini adalah juz maksudnya ya juz yang paling sering kayak minimal banget orang tuh pasti harusnya hafal lah gitu kan untuk juz amma ini sendiri itu. Jadi sebagai kampus yang punya kompetensi lulusan di Al-Quran, minimal bangetnya itu adalah mahasiswa yang sudah lulusnya itu dia ketika jadi imam atau misalkan ketika dia keluar dari hampara, dia minimal banget tuh bisa bacain surat-surat juz 30 itu. Gitu. Yeah. Itu maksud tersiratnya. Ada maksud tersiratnya, Po? Nanti bisa tanya kami. Ya, apa namanya? Itu ya. Jadi memang ini istilahnya standar lah masa anak ekonomi Islam apalagi ya sudah hafal juz amma. Nah, itu dulu mungkin. Iya. Oke. Ya. Alhamdulillah ujian juz amma atas nama Mufi Lutfiana telah terlaksana gitu ya dengan baik ya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa memang tadi sudah disampaikan oleh Muti juga gitu. Ini standarnya gitu. Maka memang harus dijaga betul gitu ya. Apalagi kalau sudah punya hafalan memang ujian terbesarnya itu bukan di hafalannya gitu ya, tapi di murojaahnya gitu ya. Apalagi kalau juz amma itu memang harus mungkin juga gitu. Kalau nggak mungkin ya susah juga. Ya semuanya mungkin gitu ya, hafalan sudah pernah dihafal gitu. Nah, harus dijaga yang penting semoga menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri anti dan seluruh kaum muslimin gitu. Nah, mungkin ada penyampaian dari para penguji yang lainnya dulu sebelum kita akhiri. Mas Basit, ada? Mungkin ingin menyampaikan terkait surat Madaniyah, surat Makkiyah. Tadi kurang lebih seperti itu, memang surat Madaniyah itu surat yang turun ketika Rasulullah setelah hijrah. Makkiyah surat yang turun ketika sebelum hijrah. Cuma nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang di luar bilang kalau surat Madaniyah itu surat yang turun di Madinah. Surat Mekah itu Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Cuman yang saya ketahui sampai saat ini pendapat yang terkuat yang pertama itu. Yang setelah Rasulullah hijrah dan sebelum hijrah. Dan terkait di Al-Quran, di juz 30 sendiri, yang rata-rata surat Makkiyah gitu. Surat yang turun surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah itu yang saya tahu ada 3 surat saja. Itu. Salah satunya nanti surat An-Nasr, surat Al-Bayyinah, sama satunya surat apa gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Jazakallah khair, Mas Nasib. Mbak Rani ada yang mau disampaikan? Cukup dulu, Mbak. Mungkin dari Ustaz Duha. Iya. Oh, ini wajib kalau ini. Abi itu harus menyampaikan. Yang pertama menegaskan apa yang disampaikan Kak Afifah, bahwa Hampara menstandarkan kelulusannya dengan kompetensi Al-Quran itu Hampara. Adapun mahasiswa-mahasiswinya sebagai muslim tidak sekedar di Hampara,
harusnya terus, bahkan setelah lulus Samfara juga harus tetap ber-Al-Quran Ria. Begitu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafal juz amma, hafal ayat-ayat ekonomi atau hafal Al-Quran itu bukan sekedar untuk syarat lulus Samfara saja. Kalau sekedar untuk syarat lulus Samfara, begitu lulus selesai hilang. Kasusnya kan banyak sekali begitu kakak-kakak anti, ya kan? Kecuali Kak Afifah, insya Allah. Amin. Ya, itu tolong diperhatikan betul. Kemudian yang kedua, membersamai Al-Quran itu jalannya banyak. Ada jalan menghafal, ada jalan mentadaburi, ada jalan membaca. Ya, intinya Al-Quran itu kan petunjuk dari Allah kepada manusia. Jadi kalau pengen komunikasi dengan Allah, kalau kita pengen ketemu Allah, dari inisiatif pertama dari kita, pengen ketemu Allah, maka jalannya sholat. Jalannya sholat. Tapi kalau pengen Allah yang datang ke kita, kita panggil Allah, ya Allah datanglah ke hamba. Kemudian berilah petunjukmu kepada hamba. Jalannya dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyu. Sampai sekarang Al-Quran itu wahyu. Mukjizat kalamullah. Ya. Sering itu sudah kita ketahui sebetulnya. Tapi tidak menjadi mafhum. Hanya sebatas maklumah saja. Sehingga karena tidak menjadi mafhum, akhirnya ya lewat begitu saja. Maklumah yang seharusnya menjadi mafhum tertutup oleh maklumah lain. Padahal harusnya kan Al-Quran yang menjadi prioritas. Ya kan? Kenapa? Karena Al-Quran dari Allah dan kita itu makhluknya Allah. Kita ini harusnya menjalankan agenda-agenda Allah kan, bukan agenda kita. Harusnya kan begitu. Tapi karena tertutup oleh Allah alam, apakah hijab ini datangnya dari nafsu kita sendiri atau naudzubillah min dzalik, mungkin dari setan, naudzubillah min dzalik, ya. Harusnya tidak ada itu hijab itu. Tuh, makanya kemudian sering kan Abi tanya ke para mas santri itu, kalau ditanya tujuan hidupmu apa, itu kan sering jawab ibadah, mencari ridho Allah, takwa itu nggak salah. Dan Nabi bertanya itu bukan dalam rangka menguji salah atau benarnya, bukan. Tapi mengingatkan bahwa kerangka berpikirnya itu kalau dengan pertanyaan seperti itu dijawab begitu, itu melompat. Itu nggak salah. Tujuan hidup ibadah, mencari ridho Allah, itu nggak salah. Tapi melompat, kenapa? Karena hidup itu bukan dia yang menciptakan. Hidup itu yang menciptakan adalah Allah. Sehingga ketika ditanya apa tujuan hidupmu, kata Allah beribadah. Kata Allah mencari ridhonya. Kata Allah akan kembali kepada Allah. Jadi bukan kita yang menjawab sebetulnya. Karena hidup itu bukan kita yang membuat. Hidup itu Allah yang membuat. Yang menciptakan Allah. Maka kemudian tujuan hidup berarti tujuan Allah menciptakan hidup untuk apa? Itu. Sehingga disitulah agar kerangka berpikir kita itu tidak melompat, jangan dilupakan itu Allah itu. Makanya berkali-kali mungkin ratusan, Allah alam Abi nggak ngitung ya. Ini juga pesan buat Abi sendiri sebetulnya. Abi juga manusia yang ada khilaf dan lupanya. Ingat Allah terus. Libatkan Allah selalu. Idroksilah bilahnya itu jangan sampai lepas. Itu. Karena kita itu lemah, kita itu terbatas. Kita itu membutuhkan. Begitu. Sama Muti ya, ini semua saja ya, Mahmuti, sama Afifah, termasuk Abi juga sebetulnya ya. Nah kemudian dalam proses itu maka kemudian ada tadi pendekatan mendekati Al-Quran dengan tadabbur, dengan tilawah, dengan menghafal, dengan tahsin, macam-macam, sangat beraneka ragam. Ya, apakah qiraahnya, apakah
nasyid ya, kok nasabah yang tajwidnya banyak sekali yang kemudian langgam-langgamnya situ gitu. Sebetulnya tadi itu Abi mau bertanya tapi ya sudahlah, sabar. Misal apa Alfil, kasus Alfil tahu ya, Kak Muti tahu ya. Alfil, surah Alfil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan ayat terkait dengan cerita Abrohah kan, ketika Rasulullah mau meninggal dunia, Rasulullah mau lahir, astagfirullahaladzim, Rasulullah mau lahir, ya kan lahirnya Rasulullah kan tahun gajah. Kenapa disebut sebagai tahun gajah? Karena pada tahun itu Raja Abraha dari Ethiopia mengendarai pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Itu sebetulnya banyak yang menganggap asbabun nuzul dari ayat itu adalah Raja Abraha yang datang mau menghancurkan Ka'bah. Padahal itu Rasulullah belum lahir. Nah, kalau ini dianggap asbabun nuzul, ya nggak pas. Kenapa? Karena ayat itu turun setelah Rasulullah jadi nabi. Kan itu. Sementara ayat itu turun sementara Abraha ini kan dua peristiwa yang berbeda, jauh jaraknya kan. Tapi dekat maknanya itu. Kejadiannya jauh tapi dekat maknanya gitu. Jadi gitu banyak sekali ilham-ilham kalau kita mau membaca Al-Qur'an itu. Serius deh, percaya. Mencari jodoh juga bisa lewat Al-Qur'an. Insyaallah. Itu ya, kakak-kakak sekalian ya, semoga Allah menguatkan kita. Semoga Allah mengistiqomahkan kita. Itu loh, latihan istiqomah itu dengan metode tes itu loh. Coba deh, serius. Karena apa? Akan dituntun 2 jam 10 menit, 2 jam 10 menit. Itu insya Allah akan berbuah itu nanti. Dan terakhir kali, paling terakhir, ini nanti kan direkam, recording kan. Masuk YouTube tapi tidak publik. Masuk YouTube di unlist khusus untuk yang pengen mendapatkan linknya kalau pengen tahu. Karena didokumentasikan kan. Banyak yang sudah. Kalau yang baik, yang perfect, yang sempurna, bahkan dia siap untuk live streaming. Tadi di live streaming kan nggak apa-apa. Karena ini uji terbuka kan. Al-Quran itu syiar sekalian. Gitu. Amah Muti nanti juga bisa kalau pengen tahu link rekamannya juga bisa. Bisa di-share. Oke, begitu Kak Hafifah. Selamat ya Kak Muti ya. Satu proses sudah dijalani, tapi ingat proses ini tidak titik, melainkan koma, masih ada proses-proses berikutnya untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Afwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, mencarger kita semua insya Allah. Jadi memang Al-Quran ini bukan sekedar maksudnya ada ketenangan jiwa ketika kita membacanya, tapi di situ ada al-huda gitu ya, ada sebuah petunjuk gitu. Jadi apalagi di juz 30 itu sebenarnya banyak sekali ya, kalau kita benar-benar paham apa isinya itu bisa menjadi motivasi yang cukup buat kita gitu. Jadi nggak perlu trainer-trainer yang berbayar yang mahal gitu ya, cukup dengan kita terus mentadabburi Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang luar biasa gitu. Nah itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Dan sekali lagi jazakumullah khairan katsir kepada seluruh penguji, khususnya kepada Abi Duha ya, untuk telah meluangkan waktunya. Kita akhiri dengan doa khutmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna Allahumma batina kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa
siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barokat.